Oke, balik lagi di sini. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang seru nih dari bab satu buku Blue Ocean Strategy. Judul babnya aja udah bikin penasaran, menciptakan samudra biru. Intinya buku ini ngajak kita mikir strategi bisnis dengan cara yang beda banget. Kita bakal gali bareng apa sih maksudnya samudra biru ini dan kenapa ini bisa jadi penting buat Anda. Silap. Oke, kita bedah ya. Langsung aja nih, di awal bab ini dijelasin bedanya dua samudra, merah sama biru. Gampangnya gini, samudra merah itu ibarat pasar yang udah ada sekarang, rame banget, penuh persaingan. Seringnya berdarah-darah kan karena semua rebutan kue yang sama. Nah, kalau samudra biru, ini kayak nemuin perairan baru yang tenang gitu, belum ada siapa-siapa. Hmm, Di sini persaingan jadi nggak relevan lagi. Kebayangkan, enak mana berenang di laut penuh hiu atau di laguna pribadi? betul, betul. Dan kenapa ini jadi penting banget buat dipikirin? Ya karena di Samudra Merah itu lama-lama keuntungan bisa makin tipis kan? Perang harga, produk jadi mirip semua gitu. Beda cerita kalau di Samudra Biru, peluang buat tumbuh pesat dan untung besar itu, wah, terbuka lebar. Ada studi menarik di buku ini, ternyata cuma sekitar 14% peluncuran produk atau jasa baru yang emang niatnya bikin samudra biru. Tapi, nah ini dia, kontribusi keuntungannya itu sampai 61% dari total profitabilitas. Kebayangkan bedanya? Gede banget potensinya kalau kita bisa ciptain pasar baru. Wah, itu angka yang gila juga ya, 14% ngasilin 61% profit. Gede banget. Nah, ngompangin contoh sukses nih, yang sering banget disebutkan Cirque du Soleil. Itu termasuk samudra biru bukan sih? Kayaknya mereka nggak head to head gitu ya sama sirkus biasa. Tepat sekali. Cirque du Soleil itu contoh klasik yang pas banget. Mereka nggak coba ngalahin sirkus tradisional kayak Ringling Bros yang udah ada puluhan tahun. Malah, mereka bikin sesuatu yang benar-benar baru. Caranya gimana? Mereka ambil elemen seru dari sirkus kayak atraksi menegangkan itu ya. Iya, iya. Terus digabungin sama seni dan kemewahan teater. Ada cerita, ada musik yang artistik. Hasilnya, mereka narik penonton baru. Orang dewasa, kalangan korporat, yang rela bayar tiket jauh lebih mahal dibanding sirkus biasa. Praktis, ya mereka bikin kompetisi sirkus lama jadi nggak penting lagi buat mereka. Udah beda kolam ya. Keren banget caranya. Jadi mereka bukan cuma inovasi biasa aja ya. Ada istilah khusus nggak sih buat strategi macam ini di bukunya? Kayaknya penting nih. Ada, dan ini intinya nih. Konsep utamanya disebut inovasi nilai atau value innovation. Yang bikin ini beda. Ini bukan sekedar soal bikin teknologi paling canggih atau ide baru aja. Fokus utamanya adalah menciptakan lompatan nilai yang drastis. Jadi nilainya naik signifikan gitu. Dan ini penting baik buat pembeli maupun buat perusahaan itu sendiri secara bersamaan. Oh, jadi dua-duanya dapat untung ya. Pembeli dapat nilai lebih, perusahaan juga. Betul. Jadi pelanggan dapat manfaat jauh lebih besar, perusahaan juga ikut untung. Nah, yang bikin inovasi nilai ini bisa jalan adalah kemampuannya untuk mendobrak pemikiran konvensional soal trade-off antara nilai dan biaya. Tahu kan, biasanya kita mikir, Pilih salah satu gitu ya. Mau bagus tapi mahal, atau murah tapi biasa aja. iya persis, kalau mau kasih nilai lebih bagus ya biayanya pasti lebih mahal, itu namanya diferensiasi. Atau kalau mau murah, ya nilainya standar aja, itu strategi biaya rendah. Nah, inovasi nilai ini nekat, maunya dua-duanya. Nilai lebih bagus dan biaya lebih rendah sekaligus. Ini benar-benar melawan pakem strategi yang udah biasa gitu. Oke, oke. Dan kalau kita lihat lagi Cirque du Soleil tadi, mereka benar-benar melakukan pendobrakan nilai biaya ini ya. Caranya gimana tuh mereka bisa nurunin biaya sambil naikin nilai? Penasaran juga. Betul, mereka pintar banget. Menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mahal dan mungkin udah nggak terlalu relevan di sirkus tradisional. Contohnya, pertunjukan binatang. Itu kan mahal perawatannya. Belum lagi banyak isu etisnya sekarang. Iya, iya, bener juga. Terus bintang sirkus terkenal yang bayarannya selangit, juga arena 3 panggung yang kompleks dan mahal, itu semua dipangkas, dihilangkan atau dikurangi drastis. Tapi, nah ini kuncinya, bersamaan dengan itu, mereka naikin dan ciptain elemen baru yang disukai target pasar mereka. Apa aja tuh yang dinaikin? Misalnya, tema pertunjukan yang jelas, ada alur ceritanya. Terus, lingkungan atau suasana teater yang lebih mewah, lebih berkelas. Musik dan tarian yang artistik banget. Jadi biayanya turun karena motong yang mahal tadi,
Tapi nilai di mata penonton baru justru naik drastis karena elemen baru yang mereka tawarkan. Gitu cara kerjanya. Wah, masuk akal banget sih kalau dijelasin gitu. Jadi fokusnya bukan cuma ke perusahaannya atau industrinya secara umum ya, tapi lebih ke langkahnya. Nah, itu poin penting lainnya. Buku ini bilang, kalau mau paham cara bikin samudra biru, jangan cuma lihat perusahaan A atau industri B secara umum. Unit analisis yang paling pas itu adalah langkah strategisnya, strategic move. Maksudnya, rangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang secara sadar dilakukan untuk menciptakan penawaran pasar baru yang besar. Ini sejalan sama ide bahwa industri itu nggak kaku, nggak statis, tapi bisa terus berubah dan dibentuk ulang oleh para pemainnya yang inovatif. Oke, jadi intinya buat Anda yang dengerin gimana nih? Bisa disimpulkan nggak? Simpelnya gini mungkin ya, strategi itu nggak melulu soal ngalahin pesaing di pasar yang udah ada, yang udah penuh sesek itu, Samudra Merah. Ada jalan lain yang seringkali lebih menjanjikan. Ya bikin aja kolam baru, Samudra Biru, tempat kita nggak perlu pusing mikirin pesaing lama. Caranya? Lewat inovasi nilai tadi yang fokusnya ngasih nilai luar biasa ke pelanggan sambil tetap efisien soal biaya. Keduanya dikejar. Dan yang menarik, buku ini mengklaim kalau menciptakan samudra biru itu bukan cuma soal hoki atau kebetulan semata. Nggak kayak nemu harta karun gitu aja. Katanya sih ini bisa dilakukan secara sistematis. Ada kerangka kerja dan alat analisisnya yang bisa dipakai. Ini jelas nantang banget cara pandang lama soal kompetisi kan? Iya benar. Nah, ini ada pertanyaan buat Anda renungkan nih. Coba deh lihat industri Anda sekarang. Kebanyakan pemainnya lagi berenang di samudra merah yang sama nggak sih? Saling sikut, ikut-ikutan fitur atau harga. Kira-kira ada nggak ya celah buat bikin perairan baru yang belum tersentuh? Mungkin dengan cara mendefinisikan ulang, apa sih yang benar-benar penting buat pelanggan? Atau bahkan buat mereka yang belum jadi pelanggan Anda sekarang, di mana ada unmet needs. Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan lebih lanjut ya. Oke deh, terima kasih sudah menyimak obrolan kita tentang bab 1 Blue Ocean Strategy ini. Semoga insight utamanya bisa kasih perspektif baru ya buat strategi Anda ke depan. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.